Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Mirza Yusa. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai. Baik, sebelumnya saya sampaikan silakan ditonton penjelasan saya dalam video ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman, dan silakan di-subscribe, like, komen, dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan supaya yang lain juga mengetahuinya. Untuk yang ingin bertanya silakan di komen di kolom komentar bagian bawah, nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Mengadopsi kucing adalah pengalaman yang menyenangkan sekaligus menantang. Sebagai hewan yang penuh kasih namun seringkali mandiri, kucing yang baru diadopsi membutuhkan waktu dan perhatian khusus untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Namun, penting untuk diingat bahwa kucing sering merasa stres saat menghadapi perubahan besar, lingkungan yang baru, makanan baru, suara-suara asing, dan interaksi dengan manusia yang belum mereka kenal bisa menjadi sumber ketegangan bagi mereka. Disinilah peran kita sebagai pemilik baru sangat penting. Dengan langkah yang tepat, kita tidak hanya membantu kucing merasa nyaman, tetapi juga membangun hubungan yang penuh kepercayaan. Berikut adalah cara merawat kucing yang baru diadopsi, mulai dari persiapan hingga langkah-langkah praktis untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan mereka. Yang pertama, persiapan sebelum mengadopsi. Sebelum membawa kucing pulang, penting untuk memastikan rumah kita siap untuk menerima anggota keluarga baru ini, seperti menyediakan makanan dan minuman. Pilih makanan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan gizi kucing. Sebaiknya jika kucing diadopsi dari pemilik sebelumnya, pastikan memberikan makanan yang sama terlebih dahulu. Pastikan juga kucing memiliki akses ke air bersih. Kemudian, litter box dan pasir. Siapkan kotak pasir di tempat yang tenang. Kucing biasanya memiliki naluri alami untuk menggunakannya. Kemudian, tempat tidur dan mainan. Sediakan tempat yang nyaman untuk tidur dan mainan untuk menjaga kucing tetap aktif. Kemudian, transporter. Gunakan carrier atau pet cargo untuk membawa kucing ke rumah dengan aman. Kemudian kedua, kenalkan kucing ke lingkungan baru secara bertahap. Saat pertama kali tiba di rumah, kucing mungkin merasa gugup. Biarkan mereka menjelajahi rumah secara perlahan dan jauhkan dari kucing atau anggota yang sudah lebih dulu berada di rumah, supaya tidak terjadi perkelahian dan menularkan penyakit, baik dari kucing yang baru ataupun yang sudah lama berada dalam rumah. Ketiga, berikan makanan dengan tepat. Jika memungkinkan, tanyakan jenis makanan yang sebelumnya diberikan kepada kucing. Jika ingin mengganti merek makanan, lakukan secara bertahap untuk mencampurkan makanan lama dan baru untuk mencegah masalah pencernaan. Keempat, jadwalkan pemeriksaan ke dokter. Pemeriksaan kesehatan awal sangat penting untuk memastikan kucing bebas dari penyakit atau parasit. Pada kunjungan ini, dokter akan memeriksa pemeriksaan fisik, memberikan vaksinasi jika memang dapat diberikan, memberikan obat cacing dan obat kutu jika diperlukan, membahas rencana lebih lanjut ke depannya. Kelima, bangun hubungan secara perlahan. Setiap kucing memiliki karakter unik. Ada yang langsung merasa nyaman, ada yang mencari perhatian, tetapi ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk terbuka. Untuk membangun kepercayaan, hindari gerakan tiba-tiba yang dapat membuat mereka kaget. Kedua, duduk di dekat kucing dan biarkan mereka mendekati kita terlebih dahulu. Ketiga, bicaralah dengan suara lembut untuk menunjukkan bahwa kita tidak berbahaya. Ketujuh, aktivitas fisik dan mental. Kucing yang aktif secara fisik dan mental akan lebih sehat dan bahagia. Bermain dengan mainan interaktif seperti tongkat bulu atau bola, dan memberikan waktu bermain setiap hari untuk menjalin kedekatan. Ke-8, perkenalan dengan hewan lain.
Jika kita memiliki hewan atau kucing peliharaan lain di rumah, lakukan perkenalan secara bertahap. Awali dengan mengenalkan bau mereka terlebih dahulu, misalkan dengan menukar kain atau selimut, dan perkenalkan secara visual dengan penghalang, seperti pintu atau kandang, sebelum membiarkan mereka berinteraksi langsung. 9. Pantau kesehatan dan perilaku. Sebagai pemilik baru, kita harus memperhatikan tanda-tanda kesehatan yang mencurigakan seperti penurunan nafsu makan, perubahan perilaku seperti menjadi terlalu pasif atau agresif, kemudian gejala penyakit seperti muntah, diare, atau bersin. Jika muncul gejala tersebut, jadwalkan pemeriksaan ke dokter. Kesimpulannya, merawat kucing yang baru diadopsi adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran, perhatian, dan kasih sayang. Dengan menyediakan kebutuhan dasar mereka, memahami perilaku kucing, kita akan membantu mereka beradaptasi dengan baik. Pada akhirnya, hubungan yang kita bangun dengan kucing menjadi pengalaman yang sangat memuaskan dan penuh kebahagiaan. Baik, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan dibagikan video saya ke yang lain, supaya yang lain juga mengetahuinya. Dan mari ikutin terus video edukasi yang saya berikan, supaya kalian juga teredukasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.